Dan di surga itu ada bidadari-bidadari. Namanya hur. Setiap 70 hur ada satu bidadari ratu, hurun in. Wa hurun inun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ada bidadari ratu. Dan orang paling miskin di surga, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dapat istana terdiri dari 70 pintu. Tiap-tiap pintu terdiri dari 70 kamar. Tiap-tiap kamar terdiri dari 70 tempat tidur. Tiap-tiap tempat tidur ditunggu oleh satu bidadari. Berarti orang paling miskin di akhirat, orang Islam dapat bidadari 4.900. Bukan 72 macam yang dibilang cebong-cebong itu. 4.900. Tapi itu pelayan. Istri kita yang soleha jadi ratunya. Walahum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Mereka dengan istri mereka. Jadi pelayan itu bidadari, istri yang di dunia ini tetap jadi istri di sana, dan cantiknya lebih cantik dari ratunya bidadari. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin 'ain. Itu hadis Nabi. Wanita dunia yang makan ikan asin, makan tempe, makan genjer, kalau dia soleha masuk surga lebih cantik dari ratunya bidadari. Itu kebahagiaan kita di surga yang diingkari oleh orang Nasrani. Saya baru dikirimin video tadi malam, disebut itu Tengku Zulkarnain dapat bidadari. Kami orang Kristen di akhirat tidak ada lagi itu hak-hak dunia-dunia. Kita duduk bersama Tuhan Yesus, tidak ada lagi istri-istri, nggak ada lagi makan-makan, nggak ada lagi minum-minum. Rugilah. Rugi. Sepilah akhirat. Sepilah surgamu. Kasihan kita, ya enggak? Sedangkan Nabi Adam aja di surga punya istri, namanya Siti Hawa. Betul? Masa orang Kristen nggak tahu bahwa Nabi Adam dengan Siti Hawa itu kawinnya di surga? Baru diturunkan ke dunia setelah jadi suami istri di surga. Emang diturunkan ke dunia, kawinnya di dunia. Tuan kadinya siapa? Nah, kawin di akhir, di surga kawinnya. Itulah bedanya kita dengan Kristen. Kita ucapkan lakum dinukum waliyadi. Tapi jangan loncat pagar, jangan menghina-hina kita, betul nggak? Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian ditanding dengan malaikat-malaikat kalah, iblis terusir. Nabi Adam tinggal di sorga 100 tahun, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Sorga 100 tahun. Tapi Nabi Adam nggak bahagia. Di sorga nggak punya istri itu nggak bahagia. Sepi surga itu. Padahal ada buruk, ada binatang-binatang, hewan-hewan surga, burung-burung, ada malaikat. Sepi, nggak enak. Nggak ada ketenangan. Kenapa? Nggak punya istri. Nah, di dalam tafsir Durrul Mansur diceritakan Nabi Adam satu hari duduk di bawah pohon surga. Dia lihat sepasang burung bercumbu di pohon surga. Berdebar dada Nabi Adam. Hatinya berkata, aduh, alangkah bahagianya aku kalau aku punya pasangan seperti burung itu. Allah tahu apa yang kau ucapkan, apa yang kau sembunyikan, Allah tahu. Maka Allah tidurkan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tidur, dicabutlah tulang rusuknya sebelah kiri yang paling bengkok. Min dila, daripada tulang rusuknya. Wa khalaqa minha zaujaha, dijadikanlah daripada Nabi Adam itu istrinya. Begitu bangun tidur ada perempuan cantik, langsung bangun mau diterkam. Oh, normal. Laki-laki mau megang perempuan itu normal. Kalau laki-laki mau megang laki-laki itu bencong. Laki-laki mau megang perempuan normal. Betul nggak? Dilarang Allah, Adam lah, hadza haram. Jangan Nabi Adam, ini haram. Nggak boleh. Belum halal. Langsung Nabi Adam berteriak, tahallil ya Allah, tahalalkanlah perempuan ini untukku ya Allah. Maka dalam hadis, dalam kitab Durrul Mansur dikatakan, Allah menikahkan Nabi Adam dan Hawa, Allah walinya, malaikat-malaikat jadi saksinya. Wah, langsunglah mereka macam ikan laga itu, ikan laga. Nggak pernah pisah, kau mana-mana berdua aja, dan indah surga itu. Dilihat Nabi Adam, indah surga itu setelah ada istri. Dan Allah katakan memang ketenangan jiwa itu ketika punya istri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan istrimu dari sukumu, bangsamu sendiri. Manusia kawin sama manusia, jin kawin sama jin, burung kawin sama burung. Kalau burung kawin sama ular nggak enak itu. Manusia kawin dengan manusia. Bolehkah manusia kawin dengan jin? Boleh. Tapi rugi. Ibnu Taimiyah membolehkan, Imam Zakaria Al-Ansari membolehkan, tapi rugi. Kalau saya kawin dengan jin, anak saya anak jin. Nggak nampak. Balik awak bagaruyong ya enggak? Ditanya orang di Utuh itu enggak? Balik kampung, iya, surang idra. Batujuh. Iko sama loncat orang. Anak ambu anak jin loncat orang. Ketenangan jiwa baru tenang Nabi Adam itu. Baru Nabi Adam turun. Nanti di akhirat dapat istri lagi. Walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka di sorga akan diberikan istri-istri yang suci. Yang nggak punya istri sana nangis. Yang nggak punya suami pun di sorga nangis. Ada dua makhluk suci nggak punya suami di akhirat. Siti Asiyah dengan ibu Maryam. Ibunya Nabi Isa nggak punya suami. Siti Maryam nggak punya suami karena nggak nikah di dunia. Siti Asiyah nggak punya suami karena suaminya Fir'aun kekal dalam neraka. Berdualah perempuan tidak yang pasti jadi penghulu wanita di sorga nggak punya suami. Menangislah di sorga. Maka dinikahkan Allah lah Asiyah dengan Maryam itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Mana ada yang pantas jadi istri, jadi suaminya Siti Maryam? Kamu. Siapa yang pantas? Rasulullah. Maka dalam Al-Barzanji Allah turunkan ruh Siti Maryam dan Asiyah menolong Rasulullah waktu lahir. Tanam jasa nanti dinikahkan. Biasalah. Paham? Rugilah kita meninggalkan sunnah. Jadi kalau ditanya sama orang Nasrani, mereka ngejek-ngejek kita sekarang nih. Ustadz-ustadz Islam pikirannya selangkangan bidadari katanya. Kan menghina sekali mereka ini. Dan tidak ada upaya presiden dan wakil presiden mencegah itu. Saya khawatir nanti pecah perang agama nih. Kalau terus-terusan mereka menghina agama kita. Udah banyak sekali mereka menghina. Karena menurut agama mereka di akhirat nganggur. Nengok orang Islam main-main sama istrinya. Kan tersinggung, nanti tangkap, terkucurkan yang tangkap. Ditangkap, menghina agama. Kita jawab bahwa di akhirat Islam punya istri dan punya bidadari. Kalau mereka nggak percaya nggak usah, tapi jangan hina agama kita dong. Betul? Sakit sekarang ceramah nih, payah ceramah nih sekarang. Nggak dijawab, murtad nanti orang-orang kita dibikinnya. Kita jawab, dibilang kita menghina, ditangkap. Repot ini. Ini urusan kita di masjid, betul? Kita nggak menghina agama orang. Bagi agama orang kita bilang lakum dinukum. Tapi jangan loncat pagar, jangan hina kami di akhirat. Punya bidadari, punya istri yang suci. Seolah-olah kami ini gila seks. Di sana suami istri melakukan hubungan nggak macam di dunia ini. Di sana istri perawan selama-lamanya. Paham? Abkaro, perawan selama-lamanya. Berarti akhirat itu lain. Mirip-mirip, iya rasanya nikmat 70 kali lebih nikmat. Makan, tapi tidak terasa kenyang dan tidak buang air besar. Apa yang dimakan? Buah surga, mirip buah dunia tapi rasanya 70 kali lebih nikmat. Qalu hadza ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Inilah yang kita makan dulu waktu mengangon kambing ya. Ini namanya apa? Cimpluan namanya. Ada di sana cimpluan tapi nikmat, paham? Jadi jangan hina kita. Dan kita jangan minder. Saya nggak minder saya. Wah, Tengku Zulkarnain nanti kalau masuk surga banyak bidadarinya. Iya, yang paling miskin aja 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta. Paten. Bagus. Macam mana itu melayaninya? Mana aku tahu, orang aku belum sampai sana. Tapi dalam hadis-hadis sahih kita diberi kekuatan 100 kali lebih kuat dari yang di dunia ini. Bisa melayani 100 wanita kita tahu. Macam mana caranya? Nggak tahu, aku belum sampai sana.
Tapi aku yakin dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikasih jamu. Begitu kita sampai pintu taman sorga, istri kita udah nunggu di istana. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa dapat catatan amal tangan kanan, dia akan masuk surga dengan pemeriksaan yang sangat enteng, dan dia di sana menjumpai istrinya sudah menunggu. Jadi duluan istrinya masuk. Istri yang solehah 500 tahun lebih dulu dari suaminya yang soleh masuk surga. Udah dihias, udah cantik. Dimandikan ke sebuah sungai namanya Nahrun Hayah, diganti kulitnya, hitam tidak boleh masuk surga. Tidak boleh orang hitam masuk surga. Tidak ada orang hitam masuk surga. Keriput nenek-nenek, mana boleh nenek-nenek masuk surga. Rusak surga kalau ada nenek-nenek. Nggak selera penduduk surga kalau nenek-nenek masuk sana. Nenek-nenek dimudahkan 17 tahun umurnya. Kulit diganti semua menjadi merah jambu, pink. Kulitnya Nabi Adam dan Hawa itu pink, ada di kuku kita. Picit. Kalau merah jambu keturunan Nabi Adam. Kalau hitam keturunan monyet. Istri kita udah cantik, merah jambu, udah muda, perawan selama-lamanya, menunggu di tengah-tengah surga itu ada istana. Bidadari itu satu kamar, kalau yang kecil itu 70 tempat tidur. Kalau yang besar satu kamar itu 1000 pintu, tiap-tiap pintu 1000 kamar, tiap-tiap kamar 1000 tempat tidur. 1 juta bidadarinya nunggu. Tapi istrinya di tengah-tengah. Tidur di atas tempat tidur dari yakut merah. Bajunya sutra hijau. 70 lapis. Tidur miring ke kanan, 500 tahun nunggu suaminya datang. Begitu datang kita, dia pun tersenyum. Mas, katanya, bang, katanya, udah. Iko siapa dia ke? Ambo upiak bang. Upiak istri ambo, yo, apa iko cantik. Di dunia ketek, hitam, pesek. Iko surga. Indah ada orang ketek, orang jelek sini indah ada. Rancak sadonya, cantik semua. Wah begitu. Tenang, kita nengok istri kita tuh 500 tahun. Pakai baju sutra 70 lapis. Tapi kalau suaminya memandangnya, tembus ke jantungnya. Terdengar, nampak jantungnya itu berdenyut, menyebut nama suaminya. Bejo, 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 bejo. Tapi udah, bejo. Hebat kan? Ini kan keyakinan kita kepada Rasul dan agama kita. Betul? Tapi bukan itu tujuan kita ke surga, bukan itu. Surga itu balasan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatannya diceritakan supaya kita mau bertakwa kepada Allah. Itu sampingan-sampingan aja itu. Tapi pasti dapat. Sekarang dia ejek-ejek. Kita cerita bidadari dia ejek-ejek. Kita cerita makan di surga dia ejek-ejek. Keyakinan kita diejek-ejek. Kita 230 juta di negeri ini, Bung. Berani orang yang sedikit tuh mengejek-ngejek kita sekarang, tahu. Dan ikut pula orang-orang Islam berpihak ke sana mengejek-ngejek agama sendiri. Luar biasa itu. Oleh karena itu kita harus berani bangkit. Bersatu. Hidupkan cara agama 100%. Dari yang wajib, yang sunat, yang mubah, hidupkan agama. Yang makruh, buang. Yang haram, jauhi. Itulah agama. Betul? Mau ibadah, mau nggak ibadah, asal yang 5 tuh. Yang wajib, yang sunat, yang mubah, bikin. Yang makruh, buang. Yang haram, jauhi. Apakah urusan dunia, apakah urusan agama. Akhirat. Nggak ada peduli. Pokoknya yang 5 itu aja. Tidak ada yang lain. Nggak ada. Selain 5 itu nggak ada lagi. Ada lagi yang lain? Ada. Nah, 5 itu aja. Cara cari makan, bermuamalat. Kalau dibolehkan Allah buat. Nggak dibolehkan jangan. Udah selesai. Kita jualan nih. Berniaga. Beli beras. Modal beli berasnya 10.000.
dijual 25.000, haram. Nggak boleh mengambil untung makanan pokok lebih dari 100%. Ya kalau modal 10.000 jual 20.000 masih oke. 20.000 100-nya sudah haram. Nggak boleh, itu ada agama lain mana ada aturan itu. Karena ini makanan pokok. Kalau ditimbunnya, dibikinnya gudang, 10 hektar gudang, dibelinya semua beras orang, masuk gudang, simpan, begitu orang nggak punya makan, dia keluarkan. Modal 10.000, jual 30.000. Dia dapat 2 dosa. Pertama, dosa menjual bahan pokok lebih dari 100% untung. Yang kedua, menimbun makanan sehingga orang kesusahan, namanya ihtikar, berdosa besar. 2 dosanya. Nggak ada agama lain mengatur ini. Paham?